Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ini ya bersama dengan rekan hebat saya di SD Negeri 4 Sigobang. Ada Pak Halim, Pak Abdul Halim. Ya, Pak Halim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Berkat siap. doa kita bersama. Oke, siap. Nah, teman-teman, kita hari ini akan melakukan coaching ya, teman-teman. Ya, kita akan melakukan coaching bersama dengan Pak Abdul Halim. Oke, Pak Halim. Ya. Nah, beberapa waktu ini kan jenengan ngobrol ini dengan saya. Katanya ada sebuah permasalahan kayak gitu, yang jenengan itu pusing gitu kayak mikirnya ya, Pak ya. Cukup prihatin. Nah, kira-kira apa sih, Pak, yang akan jenengan obrolkan kali ini, Pak? Ya, gini. Yang jenengan pusingkan gitu loh, yang buat kayak dilema gitu, apa sih, Pak? Dilema begini. Di dalam kita melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, utamanya di bidang kami adalah bidang pendidikan agama. Di mana pendidikan agama sendiri perlu kita ketahui adalah pembangunan mental, mental hygiene, bagaimana mentalnya anak-anak itu supaya bagus. Dengan situasi kondisi kayak gini, dengan pengaruh media yang anak-anak sudah banyak yang melakukan, yang punya HP-HP Android, itu sangat pengaruhnya ya bisa positif ya juga negatif. Sedangkan umur-umurnya anak-anak masa adolescensi, masa-masa yang penuh dengan perkembangan yang sifatnya itu perlu ada bimbingan mental. Nah, disinilah kami cara membimbing mental anak-anak. Kalau kita di sekolah Pak Rizal ya, secara formal ini memang terstruktur, terkontrol, tersistematis dan termetode. Tapi kalau sudah di luar, anak-anak kadang-kadang dengan pengaruh yang luar ini cukup memprihatinkan. Kadang-kadang di situ kan di medsos kan bebas sekali, masukan-masukan maupun posting-posting yang kadang-kadang belum waktunya anak-anak itu dia terkena ke sana. Itu pusing kami gitu. Oke, Pak. Nah, kira-kira apa ini dari obrolan kita ini yang pengen jenengan dapatkan itu apa gitu, Pak? Tujuan dari obrolan kita hari ini itu apa, Pak, menurut jenengan? Yang jelas obrolan kita hari ini saya pingin adanya suatu konsep. Langkah-langkah konkret yang betul-betul nyata, ya respon realite dalam arti anak-anak dikasih respon dan itu bisa dinyatakan oleh anak-anak itu mampu. Pertamanya kami harus koordinasi dengan wali murid. Bagaimana wali murid itu setelah pulang sekolah bisa mengontrol dalam arti sikap. Contohnya saja, kalau kita di bidang agama, sholat itu wajib. Ya, anak-anak walaupun umurnya itu belum wajib untuk sholat, tapi udah 15 tahun ke atas untuk laki-laki, dan untuk wanitanya 9 tahun itu memang harus wajib. Sehingga di sini kami harus bisa kerjasama, baik komite, paguyuban kelas, wali murid. Itu. Tujuannya apa? Tujuannya yang penting bisa menghantarkan anak-anak bukan hanya kognitif. Pengetahuan saja, tapi afektif ini sikapnya dan psikomotor prakteknya. Seperti tadi alhamdulillah ada kreasi dari jenengan semuanya, dari lembaga teman-teman guru ada peduli kasih kepada orang yang tidak mampu. Seperti tadi kami pantau. Ini langkah-langkah yang konkret sekali apalagi di bidang pendidikan agama. Kemudian pendidikan agama kan tentunya ini mengandung nilai-nilai norma. Norma anak ini biar sampai nanti dewasa punya norma-norma yang beretika. Apalagi pahlawan-pahlawan kita yang dulunya itu sudah menanamkan bagaimana adat ketimuran di Indonesia ini itu masih menjunjung tinggi norma-norma agama. Secara plural, jadi bukan hanya agama Islam saja, semuanya saja gitu Pak Rizal. Nah, Pak, kalau saya boleh tanya ini, Pak. Sebenarnya orang-orang sini itu karakternya bagaimana sih, Pak? Yang jenengan ketahui, Pak? Yang jelas khususnya anak-anak ya, Pak ya. Khususnya anak-anak dan warga di sekitar sini dan wali murid juga kayak gitu. Selama kami di sini jujur saja baru 20 tahun. Wah, udah lama banget. Udah lama banget. Kamu ngajar mulai tahun berapa, Pak? Tahun 2004. 2004 saya masih SD itu, Pak. Masih SD. Yaitu setelah kami di sini, kami kan sudah berinteraksi, berkomunikasi. Akhirnya di Dusun Kayangan Desa Sigobang ini yang masuk desa Detas, daerah akses tersulit ini memang sebenarnya natural sekali. Jadi gotong royongnya cukup bagus Kemudian sopan santunnya cukup bagus dan menghargai kepada siapapun yang hadir di sini. Ada nilai sini sudah menyatakan berarti leluhurnya
dari nenek moyang dari Kahyangan dulu, ini orang agamis saya katakan. Gitu. Tapi sehingga kami pendekatannya tidak terlalu sulit, baik pendekatan kultural ya, pendekatan religius, yang penting positif kalau dalam konteks bahasa fikihnya itu jalbul masoleh wa darbul mafasid gitu ya. Datangkan kebaikan tapi jangan mendatangkan kemudorotan. Hadirnya jenengan juga di sini sebagai guru sudah saya rasakan oleh Bapak Ibu wali murid luar biasa Mas Rizal. Alhamdulillah Ya, gitu. Okay. Ya, berarti Pak Halim ini sudah punya solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya Pak Halim ini sebenarnya sudah luar biasa sekali kayak gitu. Pak Halim juga sudah menjadi koordinator yang baik sekali di lingkungan sini, khususnya untuk pendidikan agamanya ya Pak. Betul, pendidikan betul agamanya. Okay. Saya sangat terapresiasi nih, sangat termotivasi banget ini sama Pak Halim karena Pak Halim menjadi senior yang luar biasa kayak gitu. Nah, kembali lagi ke topik tadi Pak Halim. Memang sekarang ini kan media sosial ini menjadi sebuah menjadi problem, tapi itu menjadi sebuah kelebihan kayak gitu. Anak-anak pun juga sudah mulai ini ya Pak, dengan gadget kayak gitu kadang di luar kontrol kayak gitu ya Pak Halim Tapi Pak Halim tadi sudah punya solusi, kerjasama dengan stakeholder, wali murid, guru-guru dan lingkungan sekitar kayak gitu. Luar biasa ini Pak Halim. Kira-kira Pak Halim rencana-rencana panjenengan tadi yang sangat luar biasa tadi, kira-kira kapan nih Pak mau dilakukan perbaikan terhadap dari religinya anak-anak terkait itu tadi yang jenengan ceritakan tadi, kira-kira kapan ini Pak? Ini kan momen-momen kemarin 2 Mei hari Pendidikan Nasional. Iya, Hari Pendidikan Nasional. Saat ini 20 Mei, kebetulan 20 Mei hari ulang tahun saya juga. Waduh, selamat ulang tahun, panjang umur saya selalu. Pak, saya lupa ini Pak. Iya, tidak apa-apa. Ini kebetulan saya baru ingat 20 Mei kan Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bangkitkan anak didik kita, utamanya bukan hanya anak didik kita saja, tetapi kebetulan semua yang ada di lapisan Dusun Kahyangan ini, ayo kita bangkit secara kedepannya lebih baik. Ya. Kedua kalinya kita menghargai jasa-jasa pahlawan. Untuk menghargai jasa pahlawan kami sudah punya kiriman dari teman-teman stakeholder yang ada di media, itu sudah bagus sekali untuk punya nilai edukatif. Nanti bisa kita tonton bareng-bareng. Mengenal para pahlawan dengan visnya itu, sehingga pahlawan yang dulu kita kagum-kagumi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini cukup luar biasa. Seperti sampean ini. Cuma harapan kami langkah-langkahnya yang jelas nanti akan kerjasama. Nggak bisa walaupun kami punya konsep tanpa kerjasama tim, tanpa jenengan Mas Rizal. Tidak bisa, karena sampai di IT-nya lebih maksimal ya. Jadi kita ada tip and give ya, saling menerima dan memberi. Ya untuk konsep-konsep agama saya kira mudah Pak. Kapan nih Pak kira-kira mau action nih Pak? Mau action yang jelas kita momen-momen hari Jumat kedatang ini. Karena ada Jumat sehat, Jumat bersih, dan ada Jumat religi. Momentum dan situasi yang ada di lembaga perguruan Kahyangan. Kalau saya katakan perguruan Kahyangan lebih enjoy gitu loh ya. Ya di SDN Negeri 4 Sekupang ini ketepatan kan tempatnya berhadapan dengan masjid. Nanti kita gunakan sarana masjid ini bukan hanya untuk totalitas secara ibadah memang, tapi mencari ilmu untuk kerja tim anak-anak juga bagus sekali, kan punya nilai ibadah. Gitu. Masjid ini juga merupakan modal ya Pak, aset walaupun punya masyarakat luas, gitu, tapi itu adalah aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, juga khususnya untuk warga Kahyangan sini ya Pak ya, untuk ini. Sehingga momen-momen di bulan Mei ini momen-momen yang tepat sekali kalau kita bisa mengemas dengan KBM yang sesuai dengan saat-saat ini yang disampaikan oleh, yang ditargetkan oleh Mas Nadiem ya, Mas Menteri ini Merdeka Belajar. Dalam arti Merdeka Belajar seperti jenengan yang sudah melalang buana saya katakan untuk konsep-konsep itu, mari kita laksanakan secara kerja tim.
Oke, siap. Konsepnya seperti ini, mudah, wea tiga cuma. Wah. Dengan bersama kita bisa. Al jama'atu rahmatun. Saya pikirnya seperti itu. Jadi bersama itu memang punya rahmat sendiri. Alhamdulillah saya terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Mas Adi, Pak Uci sebagai guru, partner saya juga Putri, juga Mas Rijal juga yang penting. Kalau saya terus terang Mas Rijal ini punya talent memang gitu loh. Punya termasuk stakeholder yang ada di Dusun Kayangan, Desa Segobang, Kecamatan Icin. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan sampai di sini untuk membangun kita bersama. Siap. Bangunlah jiwanya, religius, bangunlah badannya untuk kita kembangkan sebagai manusia secara seutuhnya. Itu saran saya seperti itu, Mas Rizal. Berarti kita bisa hari Jumat bertemu lagi ya Pak. Siap. Kayak gitu terkait observasinya bagaimana, tindak lanjutnya jenengan bagaimana, dan di akhir nanti kita juga ngobrol-ngobrol bagaimana pencapaian jenengan seperti itu terkait kegiatan yang telah dilakukan kayak gitu. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Halim atas waktu yang sangat luar biasa ini. Saya ngobrol sama jenengan ini, saya serasa ngobrol sama seseorang yang gitu. Enggak, sama saja. Sebenarnya kita itu sama kok. Sama. Yang penting kalau kita ada kemauan sama. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Halim. Mudah-mudahan kita dipertemukan besok dalam keadaan yang lebih baik lagi. Bisa di sini? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, ada sedikit statement dari Bung Karno ya. Satukan tekad, adakan perubahan, satukan kata dengan perbuatan, yang penting jangan ada dusta di antara kita. Asik. Itu dari Bung Karno, saya kagum sekali. Ya, yaitu di bawah bendera revolusi. Ya, terima kasih seperti itu Mas Rizal. Monggo. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, dan itu tadi adalah praktek baik kami, aksi nyata dari Kucing bersama dengan Pak Abdul Halim selaku guru agama di sini dan menjadi stakeholder yang sangat berpengaruh untuk Desa Kayangan ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hebat luar biasa. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Makasih Pak.